Baik, selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Hari ini kita akan bertemu kembali di pelajaran matematika, yaitu kita pembahasan soal. Kita akan membahas beberapa soal untuk persiapan kamu ujian semester. Yang pertama, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter kuadrat. Jika panjang tanah tersebut 12 meter lebih panjang dari lebarnya, hitunglah ukuran panjang dan lebar sebidang tanah tersebut. Ingat ya, jika panjang tanah 12 meter lebih panjang dari lebarnya. Kita selesaikan. Kita misalkan panjang tanah adalah P meter, lebar tanah adalah X meter. Maka dapat P itu adalah atau panjang tanah tadi 12 tambah X. Karena apa? Karena dia lebih panjang 12 meter dari lebar. Berarti dia 12 ditambah lebar. Itulah panjang. Itu maksudnya pemisalan ini. Nah, kita masuk ke rumus luas. Luas sebuah persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Luasnya katanya 4.320. Panjangnya ini P. 12 tambah X. Lebarnya X. Maka 4.320 X dikalikan ke dalam 12 kali X 12X. X kali X kuadrat. Maka semua kita pindah ruaskan. Maka kita pindah ruaskan saja 4.320 ke ruas kanan. Maka itu menjadi kurang. Jadi sebuah persamaan X kuadrat tambah 12X kurang 4.320 sama dengan 0. Maka ingat buat anak didik kami, ini sebuah persamaan kuadrat. Carilah bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 4.320 dan jika dijumlahkan hasilnya 12. Cari bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 4.320 dan dijumlahkan 12. Bilangan berapa? Kita perhatikan. Nah, ini dia. 72 dan negatif 60. 72 kurang 60, 12. 72 kali negatif 60, 4.320. Itu dia. Maka X tambah 72 kali X kurang 60 sama dengan 0. Maka X sama dengan, pindah ruaskan, negatif 72. X kurang 60 pindah ruaskan kurang 60 jadi positif 60. Kenapa ini ditulis TM? Artinya tidak memenuhi karena tidak mungkin itu lebar negatif. Nggak ada panjang atau sesuatu itu bernilai negatif. Itu dia, panjang tinggi saya negatif 72 itu sudah tidak mungkin. Panjang lebarnya itu negatif 72 meter, nggak mungkin. Maka ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah X sama dengan 60. Maka lebar tanahnya 60. Panjangnya, kita lihat rumus panjangnya. Ukuran panjang tadi katanya 12 tambah X karena lebih panjang 12 meter dari lebar. Maka 12 tambah 60 sama dengan 72 meter dan lebarnya 60 meter. Jadi setiap soal cerita nak, selalu Bapak pesankan supaya kamu melakukan pemisalan dulu supaya lebih gampang memahaminya. Itu dia. Pemisalan itu bisa bebas, bukan harus P atau X ya. Bisa huruf apa saja atau variabel apapun. Dan jikalau ada dia bentuknya menjadi sebuah persamaan kuadrat, maka ingat pesan saya. Jikalau dijumlahkan hasilnya B, jika dikalikan hasilnya C. Ini dia. Sudah kita pelajarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Soal yang kedua. Keliling suatu trapesium sama kaki yang panjang sisinya sejajar 8 tambah akar 125 cm dan 6 kurang akar 5 cm adalah 38 cm. Kelilingnya 38 cm. Sisi-sisinya 8 tambah akar 125 dan 6 kurang akar 5. Berapa panjang kedua sisi lainnya? Ya.
Ini trapesium sama kaki. Misalkan sisi yang lainnya itu adalah X, maka keliling trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar tambah 2 sisi lainnya. Karena sisi yang lainnya pasti ada 2, makanya ada kata 2 sisi lainnya. Jumlah sisi sejajar tambah 2 sisi lainnya. Ini rumusnya, rumus luas atau rumus keliling trapesium. Dijumlahkan semua sisi-sisinya, itu rumus dari keliling, jumlah keseluruhan panjang sisinya. Karena sudah dikasih tahu ada 2 sisinya, maka trapesium itu ada 4 sisinya, berarti 2 sisi lainnya berapa? Nah, kita misalkan 2 sisi lainnya adalah X. Nah, kita lihat keliling trapesium katanya 38 sesuai dengan soal. Sama dengan jumlah sisi sejajar, maka kita jumlahkan sisi yang disebutkan tadi. 8 tambah akar 125 tambah 6 kurang akar 5. Tambah 2 sisi lainnya 2x. Kenapa jadi 2x? Karena sisi lainnya itu adalah x, maka 2x. Ini jumlah sisi sejajar, itu sisi pertama 8 tambah akar 125, jumlah tambah kita bikin. Sisi lainnya 6 kurang akar 5, itu maksudnya. Maka 38 sama dengan 8 tambah. Ini akar 125 kita sederhanakan itu adalah 5 akar 5 tambah 6 kurang akar 5 tambah 2x. Ya, ini 5 akar 5 hasil penyederhanaan dari akar 125. Karena akar 125 itu adalah akar 25 kali akar 5. Maka akar 25 5 akar 5. Itu dia, mencari penyederhanaan akar. Itu adalah carilah bilangan jikalau diakarkan salah satunya bisa dan hasilnya 125, yaitu 25 dan 5. Akar 25 bisa kita akar, itu maksudnya. Nah, kita lihat 38 sama dengan 8 tambah 6 14. 5 akar 5 kurang akar 5 bisa kita kurangkan. Kenapa? Karena nilai di dalam akar sama. Hasilnya 4. Kenapa 4 Pak? Ini sebenarnya ada 1, kurang 1 akar 5. Tapi tidak pernah ditulis kurang 1 akar 5, tapi langsung ditulis akar 5. Maka 5 kurang 1, 4 akar 5 tambah 2x. Maka kita pindah ruaskan ini 14 dan 4 akar 5 ke ruas kiri. Sehingga hasilnya 38 kurang 14 kurang 4 akar 5 sama dengan 2x. Yang tinggal di ruas kanan hanya 2x. Maka ini 38 kurang 14 24 kurang 4 akar 5 sama dengan 2x. Sama-sama dibagi 2 supaya di ruas kanan tetap x. Maka 24 kurang 4 akar 5 bagi 2 sama dengan x. Sehingga hasilnya 24 dibagi 2, 12, negatif 4 akar 5 dibagi 2, kurang 2 akar 5, sama dengan x. Maka panjang kedua sisi lainnya adalah 12 kurang 2 akar 5. Itu ya, sisi lainnya yang ditanya. Jadi jelas dia sisi lainnya itu adalah 12 kurang 2 akar 5. Karena sisi lainnya itulah x. Jadi kalau kita masukkan langsung ke dalam rumus ini, maka ini bisa kita selesaikan. Hasilnya pasti 38. 2 kali 12 kurang 2 akar 5. Itu jawabannya pasti. Baik, yang ketiga. Titik K 14,16 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Kemudian ditranslasikan dengan translasi 3 negatif 5. Koordinat bayangan titik K adalah, jadi ini 2 kali kerja maksudnya. Titik K ini kita dilatasi baru ditranslasi, itu dia. Jadi cara kerjanya dilatasikan dulu baru translasikan. Maka kita jawab. Titik K 14,16 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif 2. Nah, ini dia. Maka K 14,16
didilatasi dengan skala negatif 2, maka K aksen atau bayangan pertama 14 kali negatif 2, 16 kali negatif 2. Negatif 2 ini adalah faktor skalanya. Maka bayangan pertama atau K aksen adalah 14 kali negatif 2, negatif 28, 16 kali negatif 2, negatif 32. Masih dengan dilatasi. Katanya setelah didilatasi baru translasikan itu. Maka kita translasikan dengan nilai translasi 3 negatif 5. Maka K aksen ini, sekarang K aksen bukan K lagi, udah K aksen yang kita translasikan. Maka K aksen negatif 28, negatif 32 ditranslasikan menjadi K double aksen. Ditranslasikan, maka kita jumlah. Maka negatif 28 tambah 3, negatif 32 tambah negatif 5. Maka K double aksen negatif 28 tambah 3 negatif 25, negatif 32 tambah negatif 5, ini adalah negatif 37. Maka bayangan titik K setelah 2 kali bekerja. 2 kali bekerja artinya didilatasi baru ditranslasi. Itu negatif 25, negatif 37. Itu kalau dia 2 kali bekerja. Nomor 4, titik G negatif 13,9 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kemudian bayangan dicerminkan kembali terhadap X sama dengan 2. Koordinat bayangan titik G adalah rotasi negatif 90 derajat sama dengan P A, B. Dirotasikan, hasilnya pasti P aksen B, negatif A. Kenapa ini rotasi negatif 90 derajat? Karena jelas dibilang di sini searah jarum jam. Diperhatikan catatannya nak, kalau dibilang searah jarum jam maka itu negatif 90. Kalau dia 90 derajat searah jarum jam. Itu poin. Jadi diperhatikan dengan jelas. Maka titiknya menjadi B, negatif A. Itu titik bayangan. Pencerminan terhadap X sama dengan H. Maka PAB dicerminkan. Ini X, maka dia 2 kali H kurang A, B. Maka hanya X-nya yang berubah, B-nya tetap. Itu dia poin. Maka kita masukkan pengerjaan. P sesuai dengan titiknya negatif 13,9 di rotasi sebesar negatif 90 derajat, maka dia tinggal mengikuti perintah B, negatif A. Berarti B-nya menjadi X, itu adalah 9, dan negatif 13 dinegatifkan maka menjadi positif, maka 9,13. Ini masih setelah dirotasi. Kita harus melakukan pencerminan kembali. Maka P aksen 9,13 dicerminkan X sama dengan 2. Maka P double aksen itu adalah 2 kali 2. Dari mana 2-nya? X ya. 2H. Maka ini 2 kali 2. Di mana X sama dengan 2. Kurang 9,13. Maka P double aksen itu adalah 4 kurang 9,13. Hasilnya P double aksen negatif 5,13. Diperhatikan langkahnya enak sesuai dengan materi kita sebelumnya, rotasi dan pencerminan. Soal nomor 5 hampir sama dengan soal nomor 4, tetapi di sini kita punya titik Z 9,-7. Tentukan bayangan jika dirotasi sejauh 270 derajat. Tadi 90 derajat searah jarum jam, sekarang 270 derajat. Kemudian bayangan dicerminkan. Tadi X sama dengan 2, ini Y sama dengan negatif 2. Maka P A, B jika dirotasi sejauh 270 derajat, maka P aksen atau bayangannya menjadi B, negatif A. Maka sesuai dengan titik Z 9,-7 dirotasi 270 derajat,
maka menjadi negatif 7, negatif A. Kenapa? Nilai B-nya langsung dipindah ke depan karena menjadi B, negatif A. A-nya menjadi bernilai negatif karena ini dikalikan negatif. Dari tadinya positif dikali negatif menjadi negatif 9. Itulah setelah dirotasi, tetapi masih ada dicerminkan. Maka dicerminkan katanya terhadap Y sama dengan negatif 2. Maka Z aksen bayangan pertama negatif 7, negatif 9 dicerminkan Y sama dengan negatif 2. Maka Y-nya yang bergerak. X-nya tetap negatif 7, tetap negatif 7. 2 kali Y kurang 9. 2 kali Y sama dengan negatif 3 ini ya. 2 kali negatif 3 kurang 9. Maka Z double aksen negatif 7, 2 kali negatif 2, negatif 4. Kurang 9, negatif 13. Jadi buat seluruh anak didik kami diperhatikan contoh-contoh soal ini atau pembahasan soal kita hari ini sebagai bahan atau bekal untuk mengikuti ujian semester di tanggal 30 November nanti. Jadi diperhatikan, ditonton dulu videonya. Udah habis kamu tonton sekali, baru putar kembali. Nah, saat pemutaran kedua baru kamu menulis. Jangan pula masih baru kamu putar udah langsung buka buku tulis. Nggak tahu kena apa nanti yang disampaikan. Jadi permintaan saya ditonton dulu 1 kali, baru kamu putar untuk kedua kalinya sambillah di situ menulis. Terima kasih.